Tanaman karnivora adalah tanaman yang mendapatkan sejumlah kecil atau sejumlah besar nutrisi mereka dari menjebak dan menyantap hewan. Berikut beberapa jenis tanaman karnivora. Tanaman Venus flytrap adalah tanaman insektivora yang memangsa serangga-serangga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tanaman Venus ini biasanya hidup di tanah yang minim nutrisi. Memangsa serangga adalah salah satu bentuk adaptasi tanaman Venus flytrap. Nama ilmiah Venus flytrap adalah Dinonia muscipula. Tanaman Venus flytrap biasanya tumbuh di tanah yang asam. Tanaman Venus flytrap berukuran kecil, tumbuh hanya setinggi sekitar 13 cm. Terdapat 3-4 penjebak pada setiap satu tanaman Venus flytrap. Tanaman Venus flytrap mempunyai daun yang berbentuk engsel dan mempunyai bulu-bulu. Tanaman Venus ini mengeluarkan aroma yang khas. Daun Venus flytrap berwarna hijau cerah dan tumbuh keluar dari dasarnya. Bagian dalam daun Venus berwarna merah cerah. Trap atau jebakan di dalam Venus flytrap sebenarnya adalah modifikasi dari organ daun. Daun Venus yang berbentuk seperti engsel ini berguna untuk menangkap serangga yang berada di sekitarnya atau hinggap di daun tanaman tersebut. Tanaman Venus flytrap mempunyai daun yang dipenuhi oleh cairan nektar. Cairan nektar ini berguna untuk menarik perhatian serangga agar menyentuh daun. Kemudian, rambut-rambut yang bersifat sensitif di permukaan daun ini akan berfungsi sebagai sensor yang menanggapi rangsangan tersebut. Lalu, kedua helai daun Venus flytrap mengatup dan memerangkap serangga di dalamnya. Setelah itu, tanaman Venus flytrap akan mengeluarkan cairan untuk mencerna serangga yang terjebak sampai hancur. Kemudian, nitrogen yang terdapat di dalam cairan tersebut akan diserap oleh tanaman Venus flytrap. Tanaman sandiu adalah tanaman yang berasal dari Afrika Selatan. Tanaman ini tumbuh di tanah yang tandus. Tanaman sandiu ini pun bahkan bisa hidup di tempat semi gurun pasir. Nama ilmiah dari tanaman sandiu adalah Drosera spatulata. Sandiu memiliki ciri khusus yang sangat unik, yaitu caranya mencari makan. Ia memburu sari tanaman yang tidak bisa ia dapatkan di dalam tanah. Rambut merah pada daunnya ini terlapisi cairan kental yang memiliki aroma khas yang menarik perhatian serangga. Jika ada serangga yang mencium keberadaan aroma tersebut dan mendatanginya, kemudian hinggap di tumbuhan sandiu, serangga itu tidak akan bisa lepas darinya. Kaki-kakinya akan menempel pada cairan perekat yang paling kuat di dunia ini. Ketika serangga yang terjebak itu berusaha untuk melepaskan diri, daun sandiu yang panjang bergerak sedemikian rupa untuk menggenggam serangga tersebut. Setelah serangga itu terjebak sempurna, secara perlahan tanaman sandiu ini mulai mencerna zat-zat dari serangga itu yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Setelah serangga tersebut habis dimangsanya, tanaman sandiu ini akan kembali membuka dirinya. Ia bersiap untuk menerima kedatangan serangga lainnya. Walaupun tanaman sandiu ini memiliki cairan perekat yang paling kuat di dunia, rambut-rambutnya itu tidak saling menempel apalagi kusut. Cairan perekat ini bekerja dengan sangat efektif tanpa mencederai tanamannya itu sendiri. Nepenthes adalah tumbuhan khas daerah tropik yang juga banyak dikenal dengan nama kantong semar. Nepenthes diketahui sangat baik beradaptasi untuk tumbuh di tanah miskin hara yang memiliki unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat rendah.
serta tingkat keasaman tanah yang tinggi yang umumnya menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Kantong semar memiliki nama ilmiah yaitu Nepenthes mirabilis. Keunikan Nepenthes terletak pada cara ia mendapatkan makanan. Selain dengan akar yang menyerap nutrisi dari tanah, tanaman ini juga mampu menyerap nutrisi dari serangga yang terjebak di dalam kantongnya. Serangga-serangga ini dihancurkan oleh semacam senyawa menyerupai asam lambung untuk kemudian dihisap sari-sarinya. Itulah sebabnya Nepenthes mampu bertahan di daerah yang tergolong tandus. Sebenarnya, kantong tersebut adalah ujung daun yang berubah bentuk dan fungsinya menjadi perangkap serangga atau binatang kecil lainnya. Nepenthes mengeluarkan enzim yang disebut dengan protease. Enzim ini dikeluarkan oleh kelenjar yang ada pada dinding kantong. Kantong berfungsi untuk menangkap serangga. Kantong ini mempunyai warna yang sangat menarik, yaitu hijau dengan bercak merah. Serangga seringkali terpeleset dari bibir yang licin, berlilin, dan tercebur ke dalam cairan di dalam kantong. Lilin di permukaan kantong tidak memungkinkan serangga yang terjebak untuk keluar. Biasanya, serangga-serangga mendatangi kantong Nepenthes karena tertarik oleh bentuk, warna, dan aroma dari cairan Nepenthes yang khas. Cairan ini berguna untuk menjebak serangga atau binatang kecil lainnya yang terbang mengerumuni. Cairan khas ini sebenarnya merupakan enzim protease. Enzim ini dikeluarkan oleh kelenjar yang ada pada dinding kantong di zona pencernaan yang berfungsi sebagai enzim pengurai. Enzim ini juga dikenal sebagai enzim nephenthesin, bekerja dengan cara mengurai protein serangga atau binatang lain yang terperangkap di dalam cairan kantong menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan garam-garam mineral. Zat-zat sederhana inilah yang kemudian diserap oleh tanaman untuk kebutuhan hidupnya.